Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajime mashite, watashi to namae wa Muhammad Rizky Hidayah desu. Saya absen 21 kelas 13 TIB. Saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama ada Koko de shashin o toranai de kudasai. Yang kedua, Buromasang ni kubota koto ga arimasu ka. Dan yang ketiga, flash luar sekolah. Kita mulai saja. Bab 47, Koko de shashin o toranai de kudasai. Mari kita berlatih menyatakan larangan agar dapat menginformasikan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Kosakatanya. Yang pertama, Gomio sutemas. Suteru artinya membuang sampah. Esao yarimas artinya memberi makan. Tabako suimas artinya merokok. Suryoshimas artinya memancing. Dan shashin o torimas artinya memotret. Lalu ada kosakata kata tempatnya. Yang tadi itu kosakata kata kerja. Yang sekarang kosakata kata tempat. Yang pertama, kawa artinya sungai, dan ike artinya kolam. Maaf, salah tulis. Pola kalimat yang digunakan, kata kerja dalam bentuk nai ditambah nai de kudasai. Kegunaannya adalah untuk memohon lawan bicara untuk tidak melakukan suatu tindakan atau menyatakan larangan. Karena di pola kalimatnya ada kata kerja bentuk nai, maka kita akan pelajari dulu cara membuat kata kerja bentuk nai dari bentuk mas. Bagaimana perubahan dari kata kerja bentuk mas ke bentuk nai. Yang pertama, untuk kata kerja kelompok 1, bentuk masnya, contohnya di sini ada imas. Kalau perubahan bentuk nainya, yaitu masnya dihilangkan, i-nya diganti dengan wa ditambah nai, jadi iwanai. Untuk golongan 1 ini, kata terakhir di bentuk mas sebelum masnya, vokalnya berubah dari i menjadi a. Misalnya kikimas, ki-nya berubah menjadi ka ditambah nai. Kikimas jadi kikanai. Selanjutnya oyogimas, gi diganti menjadi ga tambah nai, jadi oyoganai. Selanjutnya hanashimas, shi berubah menjadi sa ditambah nai menjadi hanasanai. Selanjutnya tachimas, shi berubah menjadi ta ditambah nai menjadi tatanai. Selanjutnya masih di golongan 1. Semua yang di golongan 1 ini berubah vokalnya dari i menjadi a. Lalu bagaimana dengan akhiran a gitu? Itu berubah akhiran i gitu. Itu berubahnya bukan menjadi a tetapi i menjadi wa. Seperti contoh yang tadi, imas jadi iwanai, i berubah menjadi wa. Lalu selanjutnya asobimas, bi berubah menjadi ba, lalu ditambah nai menjadi asobanai. Selanjutnya yomimas, mi berubah menjadi ma ditambah nai menjadi yomanai. Selanjutnya suarimas, ri berubah menjadi ra ditambah nai
menjadi suaranai. Selanjutnya ada golongan 2. Pola perubahannya di golongan 2 itu sama. Bentuk masnya karimas, masnya hilang diganti menjadi nai, jadi karinai. Nemas menjadi nenai. Tabemas menjadi tabenai. Mimas menjadi minai. Selanjutnya golongan 3. Bentuk mas kimas berubah menjadi konai. Lalu simas berubah menjadi sinai. Berlaku juga untuk kata kerja yang lain yang berakhirannya simas, seperti bengkiosimas menjadi bengkiosinai. Contoh kalimatnya, yang pertama, oyoganai de kudasai, dilarang berenang. Oyoganai asalnya kata kerjanya oyogimas, berubah menjadi oyoganai, jadi oyoganai de kudasai. Yang kedua, gomyo sutenai de kudasai, dilarang membuang sampah. Yang ketiga, kawade suro shinai de kudasai, dilarang memancing di sungai. Di sini ditambahkan kata kerangan di depan kawa de, artinya di sungai. Lalu topik selanjutnya yaitu Burumo-san ni mibota koto ga arimasu ka? Mari kita berlatih mengungkapkan pengalaman melakukan suatu kegiatan. Pola kalimat yang digunakan kata kerja dalam bentuk ta ditambah koto ga arimasu. Ini untuk menyatakan pengalaman atau perbuatan yang pernah dilakukan di masa lampau. Tidak digunakan untuk menyatakan sudah melakukan suatu hal. Untuk negatifnya, misalkan untuk tidak pernah melakukan, arimasnya diganti menjadi arimaseng. Perubahan kata kerja bentuk ta pada kelompok 1. Yang pertama, bentuk masnya ayumas. Pola perubahannya i nya diganti dengan ta. Ayumas menjadi atta. Untuk ayumas, tachimas, dan suarimas, dan kata kerja bentuk mas lain lagi yang berakhiran dengan i, ci, atau ri, maka polanya berubah dari i, ci, ri-nya itu menjadi ta. Menjadi misal tachimas menjadi tata, suarimas menjadi suata. Lalu untuk kata kerja bentuk mas seperti yomimas, asobimas, dan shinimas, yaitu yang berakhiran ni, bi, dan ni, maka perubahannya tidak menjadi ta, tapi menjadi nda. Misalnya yomimas menjadi yongda, asobimas menjadi asonda, shinimas menjadi shinda. Untuk golongan 1 yang lain, kikimas khusus untuk akhiran ki berubah menjadi ita. Kikimas menjadi kita. Lalu oyogimas khusus yang berakhiran di berubahnya menjadi ida, yaitu oyoida. Lalu selanjutnya hanashimas, si berubah menjadi sta, menjadi hanashita. Untuk ikimas ini termasuk pengecualian, jadi ikimas itu spesial, berubah menjadi ita. Untuk golongan 2, mimas berubah menjadi mita, tabemas menjadi tabeta. Pola perubahannya yaitu untuk masnya diganti dengan ta. Cukup mudah untuk golongan 2 ini. Yang golongan 3,
Dakimas jadi kita, shimas menjadi shita. Ini mudah ya. Lalu selanjutnya contoh kalimat. Yang pertama, Jakarutani itta koto ga arimasu. Pernah pergi ke Jakarta. Lalu umi de oyoi da koto ga arimasu. Pernah berenang di laut. Lalu yang contoh ketiga dari saya. Watashi wa sushi wa tabeta koto ga arimasu. Saya pernah makan sushi. Misalkan ada contoh yang menyatakan tidak pernah, tinggal ganti arimasu menjadi arimasen. Misalnya, watashi wa sushi o tabeta koto ga arimasu. Saya tidak pernah makan sushi. Seperti itu. Untuk yang materi ketiga, yaitu les luar sekolah. Bagaimana di Indonesia, sepulang sekolah kegiatan apa yang dilakukan? Berapa lama Anda melakukannya? Les apa yang ingin Anda coba? Lalu bagaimana di Jepang? Ini di contohnya ada seorang siswa Jepang sedang les piano. Dia langsung dibimbing oleh gurunya. Untuk selengkapnya bisa dibaca aja. Lalu selanjutnya kita lihat di foto ada seperti perlengkapan untuk bela diri gitu. Itu namanya adalah bogu, yaitu perlengkapan olahraga kendo. Ada apa saja? Yang pertama ido untuk pelindung perut. Yang kedua tare, pelindung alat kelamin. Yang ketiga men, pelindung kepala. Ini bentuknya unik ya, kayak Kamen Rider. Yang keempat kote atau sarung tangan. Dan yang kelima shinai, pedang dari bambu. Olahraga kendo adalah seni anggar Jepang yang lahir sejak abad ke-12. Dan untuk penjelasan kendonya. Lalu yang gambar selanjutnya ada seorang siswi sedang menari. Apa nama tariannya? Ini nama tariannya adalah Nihonguyo atau seni tari tradisional Jepang. Tarian ini bisa dilihatnya dia pakai khas dengan baju tariannya, yaitu sejenis kimono dan sensu atau kipas tari ini. Nah, lalu foto selanjutnya, siapakah ini? Ini adalah guru tarinya. Jadi mau tari ataupun piano yang tadi, siswa-siswi di Jepang itu diajarkan langsung oleh gurunya, walaupun ini bukan di sekolah. Di Indonesia juga ada banyak yang pulang sekolah les gitu. Tarian Nihonguyo dapat dinikmati oleh orang dari segala usia. Dari tarian ini dapat dipelajari tidak hanya tariannya, tetapi juga budaya, filsafat, dan ilmu budi pekerti yang didapat di dalamnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.